Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di kesempatan ini saya ingin mempresentasikan UAS Esai mata kuliah Komunikasi Data. Dengan saya sendiri, nama saya Handika Saputra dengan NIM 41520120049. Dosen pengampu untuk mata kuliah ini adalah Bapak Wawan Ridwan di mata kuliah Komunikasi Data Universitas Mercubuana. Berikut surat pernyataan bahwa dengan ini saya menyatakan bahwa semua solusi dari soal esai studi kasus UAS di mata kuliah komunikasi data ini dikerjakan dengan analisa sendiri dan berdasarkan referensi yang saya cari sendiri. Kita mulai dengan studi kasus pertama. Studi kasus pertama yaitu sistem komunikasi data rekam medis di rumah sakit era pandemi COVID-19. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah merambah ke berbagai sektor termasuk kesehatan. Meskipun dunia kesehatan atau medis merupakan bidang yang bersifat information intensif, akan tetapi adopsi teknologi informasi relatif tertinggal. Di sisi yang lain, masyarakat menyadari bahwa teknologi informasi merupakan salah satu hal penting dalam peradaban manusia untuk mengatasi sebagian masalah derasnya arus informasi. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini adalah bagian penting dalam suatu manajemen informasi. Lalu pembahasan untuk studi kasus pertama yaitu solusi sistem informasi terintegrasi memerlukan infrastruktur komunikasi data. Seiring dengan perkembangan teknologi yang makin membuat mudah, tidak terkecuali berpengaruh besar terhadap teknologi informasi. Contohnya yaitu jaringan yang berbasiskan IP, Internet Protocol, yang merupakan wujud tata dunia baru atau New World. Jaringan IP kini memungkinkan para pelaku maupun instansi menjalankan pekerjaannya dengan suatu cara yang jauh lebih efisien, efektif, dan murah tapi handal. Adanya rancangan penerapan sistem informasi EMR dengan memanfaatkan jaringan komputer, diharapkan proses komunikasi data antara sistem EMR dengan pengguna lainnya dapat saling terhubung, seperti resepsionis, perawat IGD, perawat praktek, dokter IGD, dokter praktek, petugas administrasi, dan petugas rekam medik. Sehingga setelah proses perawatan selesai, semua akan dikelola oleh petugas rekam medik. Berikut cara kerja EMR. Berikut komponen EMR, yaitu ada satu, pemasukan data atau data entry, meliputi pengambilan data, data capture, input data, pencegahan error, dan data entry oleh dokter. Poin 2 adalah tampilan data, data display, meliputi flow sheet, data pasien, ringkasan dan abstrak, turnaround dokumen, dan tampilan dinaik. Lalu poin ketiga adalah sistem query atau surveillance, meliputi pelayanan klinik, penelitian klinik, studi retrospektif, dan administrasi. Skema solusi yang untuk mempermudah perancangan sistem. Sistem dimodelkan terlebih dahulu dengan menggunakan UML, Unified Modeling Language, yang ditampilkan dalam berbagai diagram pemodelan. Dalam kasus ini, saya menggunakan diagram use case, yaitu diagram pemodelan yang menggambarkan hubungan-hubungan antara aktor-aktor dan use case dalam prosedur pelaksanaan IMR. Diagram use case sistem IMR yang saya usulkan ditunjukkan dengan gambar yang ada di samping ini. Lalu timeline dalam studi kasus satu ini yaitu dimulai ada 4 fase. Yaitu fase pertama yaitu perancangan sistem meliputi pemodelan sistem. Kemudian yang kedua adalah perancangan arsitektur meliputi topologi jaringan yang akan digunakan. Lalu tahap yang ketiga adalah development sistem dan arsitektur. Setelah kita melakukan perancangan, tahap berikutnya yaitu melakukan development sistem dan implementasi topologi yang sudah kita rancang sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah pengujian menyeluruh terhadap sistem dan jaringan komunikasi data yang ada di dalam sistem informasi EMR ini.
Berikut referensi yang saya gunakan dalam solusi studi kasus pertama ini. Lalu kita berlanjut ke studi kasus berikutnya, studi kasus 2. Studi kasus 2 yaitu komunikasi data antara operator dan leader di industri otomotif. PT Sina merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri otomotif. Produk yang dihasilkan adalah protektor wiring harness untuk mobil. Di PT tersebut terdapat beberapa divisi, salah satunya divisi produksi. Di dalam divisi produksi ada beberapa bagian seperti injection line, assembly line, dan final line. Di assembly line ada beberapa mesin yang letaknya berada di ruangan yang berbeda, sehingga sangat jauh dari pantauan atasan langsung atau line leader. Jadi ketika ada kondisi abnormal pada mesin, mengharuskan operator mesin agar menghentikan proses produksi dan segera memanggil line leader untuk mengatasi kondisi tersebut. Dalam hal ini pasti ada waktu produksi yang terbuang karena operator harus berjalan ke tempat line leader. Dikarenakan di PT Sina punya aturan yang sangat ketat, yaitu melarang seluruh karyawan menggunakan handphone di saat jam produksi berlangsung kecuali atasan. Jadi ketika proses memanggil atasan dengan berjalan menuju tempat line leader itu sangat tidak efisien, maka perlu adanya sebuah solusi. Nah, ini pembahasan yang studi kasus 2, yaitu perkembangan teknologi sekarang ini semakin pesat. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyak permunculan peralatan-peralatan canggih dan modern. Peralatan-peralatan kontrol baik manual maupun otomatis semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Otomasi memiliki komponen-komponen penyusun yang terdiri dari sensor, aktuator, dan pengendali. Salah satu sistem pengendali yang banyak digunakan adalah Programmable Logic Controller atau biasa dikenal dengan PLC. Agar dapat mengintegrasikan setiap stasiun kerja, diperlukan sebuah rancangan program pada PLC dan perancangan SCADA, Supervisor Control and Data Acquisition, untuk kontrol serta monitoring. Perancangan konfigurasi jaring komunikasi data antar PLC menggunakan TCP/IP. Dengan menggunakan beberapa PLC, dibutuhkan sebuah teknologi hub untuk menghubungkan dan mengkomunikasikan satu PLC dengan PLC lainnya yang terhubung dengan satu server atau satu komputer menggunakan kabel LAN atau biasa disebut jaringan LAN, Local Area Network, sehingga semua PLC dapat dikendalikan dari satu komputer yang dijadikan sebuah server. Skema solusi saya gambarkan dalam bentuk flowchart dengan penjelasan seperti berikut. Jadi saat mulai proses pembuatan protektor harness wiring, operator akan menyalakan mesin. Lalu kedua, terdapat sensor untuk memeriksa keadaan mesin, apakah berjalan normal atau abnormal. Jika mesin abnormal, maka sensor akan secara otomatis mematikan mesin dan mengirimkan alert ke line leader. Jadi setelah mendapatkan alert, maka line leader akan memperbaiki mesin sehingga operator tidak perlu jalan ke tempat line leader. Sehingga tentunya akan lebih efisien dan waktu produksi juga akan tidak terbuang. Lalu timeline dalam studi kasus tersebut, timeline yang saya gunakan itu berjudul perancangan sistem otomatisasi pengecekan mesin menggunakan pengendali PLC dan SCADA. Yaitu ada 5 tahapan. Tahapan pertama yaitu pengumpulan data dan perancangan sistem. Jadi kita mengumpulkan data yang sekarang ada di dalam sistem existing. Kemudian kita merancang sebuah sistem yang baru yang nantinya akan kita gunakan sebagai pembaruan sistem. Lalu yang kedua adalah identifikasi kebutuhan sistem. Kebutuhan apa aja yang diperlukan sistem yang baru ini untuk memperbaiki masalah yang terjadi di sistem yang existing. Dan yang ketiga adalah konfigurasi jaringan dan komunikasi data antar PLC. Lalu tahap keempat yaitu adalah pemrograman pada PLC itu sendiri. Lalu pengujian komunikasi dan konfigurasi antar PLC. Berikut referensi yang saya gunakan. Lalu studi kasus yang ketiga. Studi kasus yang ketiga yaitu berjudul Platform Validasi Dokumen Kesehatan Bebas COVID-19 dan Vaksinasi Online. Pasporsehat.com merupakan platform validasi dokumen kesehatan bebas COVID-19 online pertama di dunia yang digunakan secara massal oleh pemerintah Indonesia sebagai syarat utama pelaku perjalanan. Inovasi teknologi ini tersambung dengan platform layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan laboratorium.
Paspor1.com adalah solusi bagi Anda yang melakukan perjalanan dan kegiatan di luar rumah ketika pandemi. Di dalamnya tersimpan dokumen validasi digital, hasil pemeriksaan COVID-19, sertifikat vaksin COVID-19, dan games yang akan menjadi teman perjalanan Anda. Dan kami juga membantu untuk memastikan Anda berada di lingkungan bebas COVID-19 dengan cara memindai wajah atau face scanning pengguna pasporsehat.com. Solusi lain terintegrasi ini menjadi semangat kami untuk menghadirkan layanan terbaik untuk Anda. Berikut adalah analisa skema cara kerja dan model integrasinya, yaitu dimulai dengan pasporsehat.com ya. Di sini ada sistem pasporsehat.com, terdiri dari UI, API, database, dan ada service integration yang nantinya akan menghubungkan beberapa sistem di luar pasporsehat.com, yaitu seperti e-hack system, lalu platform Kemenkes, dan platform lainnya seperti lab klinik atau rumah sakit dan lain-lainnya, atau moda transportasi juga bisa terintegrasi dalam pasporsehat.com ini. Ini analisa saya. Kemudian analisa dari kelebihan dan kekurangan pasporsehat.com. Kelebihannya itu tersambung dengan platform layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan laboratorium. Lalu yang kedua, tersimpan dokumen validasi digital, hasil pemeriksaan COVID-19, dan sertifikat vaksin COVID-19. Yang ketiga, terdapat fitur face scanning untuk memastikan user berada di lingkungan bebas COVID-19. Dan yang terakhir adalah pasporsehat.com sebagai official partner aplikasi e-hack Kemenkes RI. Lalu kekurangannya adalah, apabila pelaku perjalanan sudah terdaftar di pasporsehat.com, tetap harus registrasi di aplikasi e-hack atau website inahack.kemkes.go.id. Yang kedua adalah staf instansi KKP pada bandara, stasiun KAI, atau pelabuhan itu harus mendaftarkan manual pada pasporsehat.com, yaitu staf tersebut harus mengisi NIP-nya, NPWP-nya, NIP-nya, dan segala berkaitan dengan staf instansi KKP tersebut. Lalu kemudian masing-masing source system yang tadi itu memiliki database user sendiri-sendiri sehingga mungkin terjadinya penyalahgunaan user dan redundansi data yang semakin besar. Lalu solusi terhadap kekurangan pada pasporsehat.com itu adalah saya mengusulkan membangun sistem terintegrasi secara horizontal, atau ada yang misalkan dengan enterprise service pack. Yaitu sebuah metode yang mengintegrasikan sistem dengan cara membuat suatu layer khusus yang berfungsi sebagai interpreter di mana semua sub-subsistem yang sudah ada akan berkomunikasi ke layer tersebut. Berikut referensi yang saya gunakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan, dan semoga usulan ini setidaknya dapat bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.